Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihayatul Dasrulkon dengan NIM 2019-11233 dari kelas Irset Operasi kelas B. Jadi, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang bertema riset operasi di bidang pendidikan. Oke, sebelum kita mengenal riset operasi di bidang pendidikan, kita harus mengenal riset operasi itu tersebut. Riset operasi itu merupakan metode ilmiah atau pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di berbagai sistem operasi. Dan juga riset operasi, pada mulanya riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua, yang mana karena terjadinya Perang Dunia Kedua, maka terjadi sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Nah, di sini ada manfaat. Yang pertama, manfaat riset operasi itulah merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari beberapa sumber daya yang tersedia. Yang kedua, menetapkan arah tindakan terbaik dari satu masalah yang mana permasalahannya sumber dayanya sangat terbatas. Yang ketiga, memberi kemudahan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir itu memberi pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik, ilmu pengetahuan, ekonomi, distribusi, dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada sejarah riset operasi. Di sini ada sejarah singkatnya yang mana riset operasi itu ada dan bermula itu pada saat terjadi Perang Dunia Kedua berlangsung. Melalui perang, ada satu kebutuhan, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas kepada berbagai setiap elemen operasi militer dalam kegiatan-kegiatannya secara efektif. Di sini beberapa pemimpin elit militer memerintahkan para ilmuwan sains untuk menerapkan pendekatan ilmiah dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana upaya pemecahannya secara strategis. Dan akhirnya, G.A. Robert and E.C. William di tahun 1939 bisa membuat sebuah sistem yang mana sistem komunikasi itu para angkatan udara di Inggris. Kemudian riset operasi juga digunakan oleh Ali McCloskey dan Treften yang berasal dari Inggris. Mereka menemukan sebuah alat yang berguna untuk mendeteksi kegiatan musuh. Dari sinilah muncul radar. Setelah perang selesai, perkembangan riset operasi mulai digalakkan di bidang militer. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk membuat sebuah alat yang mampu menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat dekat. Dan cara ini dikenal riset operasi. Selanjutnya ada model riset operasi. Yang pertama itu iconic physical. Model ini adalah suatu penyajian fisik yang tampak sifat aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Contohnya, model ini adalah mainan anak-anak, potret, histogram, maket, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada model analog. Ini lebih abstrak dibanding model ikonik. Kenapa? Karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Contohnya itu adalah peta dengan bermacam-macam merupakan model analog di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri, misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan permukaan darat, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada model matematik yang sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antar mereka dari sistem nyata. Namun, sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik ini. Nah, di sini contoh pengaplikasian RO. Di sini saya ambil 3 contoh. Yang pertama pada keuangan, kedua distribusi, dan ketiga perencanaan. Yang mana pada keuangan itu analisis cash flow, investasi, aturan pembelian bahan dengan harga bervariasi, penentuan kuantitatif dan waktu pembelian, strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, kebijakan pergantian barang. Selain distribusi itu lokasi, ukuran gedung, pusat distribusi, mikro distribusi, kebijakan distribusi, logistik, dan sistem distribusinya.
Dan yang ketiga itu ada perencanaan, jumlah, ukuran, lokasi, dan lain-lain beserta dengan interaksi di dalamnya. Nah, di sini baru kita bahas desain operasi di bidang pendidikan. Konon, desain operasi disebut gabungan antara ilmu pengetahuan, sains, dengan seni atau art. Desain operasi sebagai ilmu karena mungkin banyak menggunakan matematika atau algoritma sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dan desain operasi disebut sebagai seni karena berbagai keputusan dari pemecahan masalah yang dihadapi pada tingkat pelaksananya banyak tergantung pada perilaku manusia. Di sini ada contoh penerapan desain operasi berpendidikan. Itu yang pertama, penentuan intensitas pembelajaran yang efektif dengan data kemampuan belajar setiap muridnya dalam sebuah pendidikan atau dalam sebuah pembelajaran di suatu sekolah. Yang kedua, penentuan fasilitas murid yang dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau. Jadi, penentuan fasilitas murid ini dengan harga yang ada biar murid-murid itu dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan lancar. Yang ketiga, efektivitas dalam sistem pembelajaran. Efektifnya bagaimana dalam sistem pelajaran. Dan juga yang keempat itu persoalan minat dan bakat belajar siswa dalam pembelajaran di sekolah. Dan terakhir tentunya penentuan jangka waktu istirahat dalam pembelajaran murid melalui data survei yang sudah diamati. Jadi setiap kegiatan, setiap penentuan, setiap efektivitas persoalan itu ada suatu data survei yang sudah diamati untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Yang saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.